Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa di kesempatan sore hari ini kami akan menemani Anda di dialog sore tentunya terkait pertanahan di edisi hari ini Selasa 19 Oktober 2021. Pendengar, bahwasanya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR BPN dengan pembiayaan Bank Dunia ini meluncurkan program percepatan reforma agraria di 7 provinsi di Indonesia, di antaranya Jambi, Riau, Sumatera Selatan, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan tentunya provinsi kita yaitu Kalimantan Selatan. Pendengar, pada program percepatan reforma agraria 47 desa. Kalau boleh tahu desanya mana saja, Pak? Jadi 47 desa ini mungkin hampir sepertiga ya dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Balangan di luar kawasan hutan itu, sekitar 150 desa. Jadi hampir sepertiga nih untuk proyek ini untuk kalau bisa diselesaikan memang sepertiga wilayah Balangan sudah bisa terpetakan 40.000 bidang ini. Jadi di situ ada 4 kecamatan. Jadi ada Juwai, Kecamatan Alayan, Kecamatan Taringin Selatan, dan Kecamatan Halong. Nah, di Kecamatan Juwai sendiri ada 18 desa. Dari 18 desa ini 16 desa sudah kita laksanakan pengukurannya. 16 desa ya? 16 desa. Ini perlu disebutkan salah satu? Boleh, Pak. Boleh. Jadi kan masyarakat di sana, warga di sana biar lebih paham dan lebih mengerti, lebih jelas. Ini wilayah mana yang sudah dipetakan oleh Kakantah Kabupaten Balangan yang bisa mereka lakukan nanti penerbitan atau pembuatan sertifikat, Pak Kakantah? Siap. Untuk Kecamatan Juwai itu ada 18 desa. Kebetulan ini sudah 16-nya sudah diukur, sudah mulai pengukuran. Ada Desa Buntu Kurau, Desa Marias, Desa Mungkur Uyam, Desa Galumbang, Desa Lalayau, Desa Bata, Desa Mihu, Sumber Rejeki, Panimbaan, Muara Ninian, Tigarun, Hukai, Sungai Batung, Gulinggang, Tawahan, Pamurus, Sirap, dan Wonorejo. Ini kebetulan ada sebagian yang sudah selesai pengukurannya, tinggal meninggalkan itu dengan pemberkasan. Karena pemberkasan itu agak lama karena melengkapi tanda tangan itu agak susah. Pak Kakantah, kalau boleh tahu di sana itu masyarakat sudah paham atau memang tanah-tanah mereka itu masih dalam sporadik atau masih memang belum ada surat menyuratnya sama sekali? Nah, jadi ada beberapa tipe ya di sana itu. Jadi kalau tipenya istilahnya desanya maju, lumayan maju, itu biasanya kesadaran masyarakat agak tergugah untuk mengolahkan secara administrasi, membuatkan bukti tertulisnya. Jadi di sini mungkin sporadik atau segel itu ada sebagian, tapi sebagian besar belum. Jadi betul. Lebih banyak yang belum daripada yang sudah. Betul, ya? Karena rata-rata mereka dapat dari warisan atau pembelian itu dilaksanakan secara lisan atau di bawah tangan, jadi belum dibikinkan bukti tertulis. Jadi kebanyakan kemarin yang diukur, yang ditunjukkan tanahnya itu di keempat kecamatan ini rata-rata memang belum bersurat gitu loh. Jadi dengan tim Poldatan yang ada di desa, coba kita bantu kemarin untuk pelaksanaan pengukuran sehingga mendapatkan kepastian objeknya ya. Baik luas maupun letak tanahnya, koordinatnya ada. Nah, setelah itu tim Poldatan juga membantu masyarakat untuk membikinkan sporadiknya, surat pernyataan penguasaan fisiknya, sehingga bisa masuk ke database kita, sehingga bisa masuk nanti tahap kedua nanti untuk sertifikasinya. Iya. Dan untuk lamanya pembuatan sertifikat sendiri ini sama di antara wilayah Balangan atau wilayah lain, Pak? Kalau untuk PTS LPM ini kebetulan ya tadi kayak vaksinasi tadi ya, ada tahap 2 ada tahap 1, tahap 2. Jadi prinsipnya untuk tahun ini yang 40.000 ini kita masih tahap 1, jadi persiapan untuk pengukuran dan pemberkasan awal. Jadi setelah itu lengkap nanti masuk database, baru nanti sambil menunggu anggaran di tahun berikutnya, nanti data-data yang sudah siapnya sudah kita inventarisir, kita kumpulkan tadi, langsung kita eksekusi untuk menjadi sertifikat. Contohnya kayak tahun kemarin di 2020, di saat akhir tahun sudah terukur mulai 20.000, pas Januari Februarinya setelah anggaran turun langsung kita sertifikatkan. Maunya kita seperti itu, jadi kita nggak nyari-nyari data lagi.
Kita sudah ada data siap, langsung eksekusi. Tapi mungkin dibantu juga dengan administrasi masyarakat yang lengkap agar mempermudah dari pihak BPN sendiri untuk melakukan penerbitan seperti itu Pak ya. Siap. Okay. Belum saya teruskan baru Mbak menyerahkan. Tadi ada 18 desa lagi masih ada ini untuk Kecamatan Awayan. Kecamatan Awayan ini ada Desa Sikontan, Desa Tundi, Desa Piait, Desa Awayan Hilir, Desa Tundakan, Badalungga Hilir, Ambakiang, Putat Basyun, Sungai Pumpung, Pulantan, Muara Jaya, Bihara Hilir, Tangalin, Baramban, Pematang, Awayan, Pudak, dan Desa Baru. Nah, untuk di Kecamatan Paringin Selatan itu ada Desa Telaga Purun, Desa Binjai, Baru Bahini Dalam, Murung Abuin, Desa Inan, Desa Panggung. Nah, untuk Kecamatan Halong itu ada Binjai Punggal, Desa Halong, Desa Kapul, Gunung Riut, dan Tabuan. Jadi dari 47 desa ini tahap pertama pengukuran itu untuk penentuan pengukuran yang dilaksanakan oleh PT Webjis, kami ada konsultan juga membantu kami. Itu dari target 40.000 yang ditargetkan itu sudah terkumpul alhamdulillah sampai dengan minggu kemarin itu ada 22.663 bidang tanah yang sudah terpetakan. Tetapi ini masih menunggu untuk pemberkasan. Nah, sedangkan pemberkasan sendiri itu untuk PT SLPM bisa saya sampaikan setelah tanahnya diukur oleh tim pengukuran, itu masyarakat harus melengkapi satu scan atau kopi KTP. Fotokopi KTP ya, atau scan KTP-nya, siap. Kopi KTP atau fotonya gitu kan. KTP ini spesifik nih harus e-KTP. Elektronik ya Pak. Elektronik, kalau nggak elektronik sama kayak kayak kita mau olah paspor nggak bisa dipanggil nanti database-nya ya. Tapi untuk foto jangan ukuran 10x10 atau dikasih foto besar ya. Setelah KTP ada nanti mengisi formulir pendaftaran itu sudah disediakan di desa masing-masing oleh tim Pudatan. Habis itu pernyataan penguasaan fisik bagi yang belum ada surat menyuratnya. Dan jadi setelah diukur tadi kan ada petanya, sudah ketahuan nih luasnya, samping-sampingnya siapa. Itu nanti bikinkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Nah ini di desa nanti kalau yang nggak bisa kan ngetik segala macam ya, agak susah ya. Itu nanti dibantu oleh tim Pudatan. Tim Pudatan ini adalah sekurang-kurangnya 6 orang. Biasanya ada penggawa desa yang telah kita latih untuk bisa mendampingi pengukuran di lapangan dan mendampingi untuk kelengkapan berkas-berkasnya. Termasuk jadi, sosialisasi Pak ya? Betul, sosialisasi nanti kita pandu juga. Nah, habis itu ada dokumen alas lain, siapa tahu ada kwitansi, surat-surat pernyataan jual beli, surat-surat jual putus atau hibah sebelumnya bisa dilampirkan untuk penguat. Habis itu SPPT PBB. Nah, itu yang tidak semuanya warga di desa itu punya SPPT PBB, ada hanya sebagian yang ada, tapi itu juga PR bagi kami juga dengan teman-teman di Pemda supaya kedepannya juga administrasi masalah bidang tanah ini juga bisa membackup secara data kepada Badan Keuangan Daerah supaya bisa mengoptimalkan data-data terkait dengan bidang tanah untuk keperluan pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah itu semuanya terkumpul, itu ada diperlukan lagi untuk pernyataan penguasaan fisik tadi harus ditempel materai 10.000 materai ya. Siap. Nah, jadi itu yang kadang-kadang masyarakat ada agak keberatan karena 10.000. Siap. Padahal materai itu agak tidak membebani lah ya kalau dibilang. Itu jadi memang kita harus ada sosialisasi yang intensif supaya segi manfaat sertifikat itu bisa mengalahkan mungkin paradigma mereka yang bahwa ada beban-beban biaya yang menurut masyarakat itu masih memberatkan. Gitu. Ya, tapi ini bersyukur sekali karena Bank Dunia bisa membantu seperti itu ya. Tapi kalau ya dibilang kita mengurus tanpa ada bantuan Bank Dunia, mengurus secara pribadi mungkin budgetnya lebih besar Pak ya? Memang Mbak, kalau yang ngurus sendiri pasti ada budgetnya karena kita ada PNBP yang harus dibayar ke negara. Betul sekali. Jadi untuk proses keseluruhan tadi baik pengukuran maupun pemberkasan itu memang tidak dikenakan biaya. Jadi tim pengukuran sudah memang independen sendiri, sudah dibiayai oleh negara. Tim Pudatan juga yang di desa juga sudah mendapatkan honor dari negara. Jadi masyarakat yang disiapkan masyarakat cuma satu, mungkin fotokopi ya, fotokopi alas-alas hak atau fotokopi KTP atau kartu keluarga atau data-data pendukung yang lain, serta mungkin nanti tanda batas tanah, siapa tahu ada di kayu ulin, ada yang pakai beton gitu kan. Asal jangan ini ya, pohon pisang ya Pak. Pohon pisang beranak gitu ya. Dan yang terakhir adalah biaya materai, siapa tahu ada yang suratnya belum lengkap, terpaksa
harus ditempel materai untuk kelengkapan. Nah, kalau itu sudah lengkap semuanya, sudah diukur, datanya sudah siap, dikumpulkan, masuk ke database kami, sudah masuk itu kategori K1 itu. Asal tanahnya tidak ada masalah dan tidak ada komplain dari masyarakat atau masyarakat lainnya. Jadi tidak ada sengketa. Dan di tahun setelahnya nanti diharapkan kalau sudah ada datanya ini sudah bisa kita tindak lanjuti dengan S1 untuk penerbitan sertifikatnya. Jadi kemarin kenapa dibikinkan dua alur seperti ini? Karena memang satu untuk efisiensi anggaran, Mbak ya. Yang kedua memang tidak semuanya masyarakat itu, fakta ini tidak semua masyarakat itu mau tanahnya disertifikatkan. Jadi merupakan PR kami juga supaya lebih bisa mensosialisasikan program pemerintah ini sama dengan vaksin dulu kan. Pertama kan nggak ada yang mau dikasih gitu kan. Juga Pak ya. Menyadarkan juga bahwa ini loh sertifikat ini penting sekali. Iya kalau mungkin untuk kedepannya, kalau untuk sekarang mungkin bagi beliau itu tidak penting, tapi kedepannya kan buat anak cucu juga nanti kedepannya. Betul. Jadi karena saya melihat juga potensi ekonomi di Kabupaten Balangan. Di situ juga sudah mulai bergerak. Tentunya masyarakat juga perlu mempersiapkan diri. Yaitu tadi seperti kata Mbak bilang, memang bukan untuk kita mungkin, tapi untuk anak cucu kita lebih enak nanti. Sama seperti kita dibikinkan akta kelahiran oleh bapak ibu kita kan. Alhamdulillah kita nggak ngurus gitu kan. Tapi kalau kita ngurus sendiri kan capek gitu kan. Capek Pak, bolak-balik. Jadi kalau sama dengan sertifikat, kalau alhamdulillah kalau kita sudah bisa mengurus, anak cucu kita juga alhamdulillah sudah bisa ini. Nyaman, Pak ya. Kan kalau ada tegangan, bukan? Iya betul sekali. Baik, kita ke ini dulu ke Pak Halim, Pak Abdul Halim. Pak Abdul Halim, ini tanggapan masyarakat, bukan hanya masyarakat ya, tapi pemerintah daerah Balangan sendiri terhadap program PTS LPM ini seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, selamat sore para pendengar RRI di Banjarmasin, baik khususnya di Balangan. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Balangan sangat mensupport, artinya sangat juga mengapresiasi dengan adanya program PTSL ini. Juga kami sangat terbantukan. Yang jelas dari segi basis data yang selama ini memang kita kebanyakan masyarakat yang melapor dan kita data itu kan kelengkapan datanya berdasarkan sporadik, yang artinya bukan menutup kemungkinan luasan tanah itu masih belum sesuai real yang ada di lapangan. Nah itu yang mungkin selama ini yang menjadi permasalahan juga di kita, mungkin PR kita bersama-sama nantinya mungkin ke depan. Kita juga berkali-kali memang setiap tahun memang ada konsultasi. Cuman tadi tingkat kesadaran masyarakat kita khususnya di Balangan memang masih agak rendah. Mungkin mudah-mudahan sambil dari tahun ke tahun masyarakat memang mulai sudah sadar. Nah itu mungkin. Jadi kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Balangan sangat mendukung, artinya program PTS ini sangat membantu dari segi perbaikan basis data yang di kami. Yang dulunya memang luasan tanahnya tadi kan ada yang jelas, mungkin ada perbedaan lah. Pasti kebanyakannya kan pasti ada perbedaan, jarang ada yang sama dengan luas ukur yang ada di sporadik, baik itu yang segel yang dulu kan itu. Jadi itu memang ada tahapan-tahapan Pak ya kalau untuk pembuatan kesertifikat ini. Nah kalau untuk program PTS LPM ini pasti ada dampak Pak ya, pasti ada dampak terhadap perekonomian masyarakat. Kalau melihat dampaknya ini menurut Pak Abdul Halim seperti apa? Kalau segi ekonomi mungkin dampaknya artinya mereka kan yang dimaksud ini ya? Iya PTS LPM ini dampaknya pasti ada dong ke perekonomian masyarakat tentunya. Yang jelas kan Warga Balangan itu kan artinya selama ini ekonominya memang masih rendah. Dampaknya mungkin selama ini kan mereka bisa untuk ada peningkatan ya Pak usaha. Karena kan ada sertifikat mungkin mereka kan bisa pinjam buat modal usaha. Iya, kedepannya otomatis kan ada peningkatan Pak ya, peningkatan di bidang usaha tidak hanya usaha-usaha lain karena kan bahwasanya tanah-tanah masyarakat di sana sudah dilakukan sertifikat. Nah, gitu kan pasti ada dampak positifnya gitu ya Pak ya untuk
kedepannya untuk mengembangkan usaha lagi dan ini juga untuk meningkatkan perekonomian daerah Balangan sendiri, Pak. Iya, Bu. Memang itu kan selama ini untuk mereka berusaha kan artinya ya tadi dengan adanya sertifikat ini otomatis kan kita harapan dari kita di Kabupaten Balangan bisa lebih maju lagi lah. Itu perekonomian baik dari sektor usaha dengan adanya sertifikat ini artinya paling enggak kan kita punya data pertanahan yang artinya lebih bagus dan akurat lah itu. Iya. Mungkin itu. Baik, kita ke Pak Kakantah. Pak Kakantah, tadi kita sempat bincang-bincang ya terkait PBB juga dan juga sampai materai juga, pembelian materai. Kalau ditimbang-timbang membeli itu daripada kita mengurus sendiri, mungkin biayanya lebih tinggi kita mengurus secara pribadi daripada kita membeli materai atau mengurus pajak PBB itu, Pak Kakantah ya. Betul sekali, Mbak. Jadi bisa dijadikan perbandingan jadi seperti ini. Kenapa pemerintah itu mengadakan program strategis sertifikat yang gratis itu kan? Karena memang kalau yang ngurus sendiri memang mahal gitu. Jadi contoh seperti ini, kita mengukur tanah 2 hektar saja, kita harus mengeluarkan sekitar 2.100.000 untuk pengukurannya saja. Habis itu untuk pemeriksaan tanahnya masih sekitar 700. Jadi total itu untuk tanah 2 hektar pertanian itu harus merogoh kocek istilahnya kan. Bayar ke negara itu untuk pemasukan negara sekitar 2.800.000. Dibandingkan dengan kalau ikut PTSL itu PNBP-nya di 0 gitu. Berarti bebas biaya, Pak ya? Bebas biaya. Jadi alangkah berbahagianya kalau yang punya tanah banyak, punya ini ya disertifikatkan semuanya, mumpung nggak ada. Pak, mumpung gitu ya. Jadi terkait dengan biaya-biaya yang lain itu mungkin paradigma ya, merubah paradigma masyarakat ini yang agak perlu sosialisasi yang lebih intensif. Jadi waktu sosialisasi ke lapangan juga, ke daerah-daerah juga kita sudah tekankan bahwa tidak ada ruginya, tapi merubah tidak ada ruginya ke masyarakat itu agak susah karena terkait dengan materi 10.000 dan paradigma melihat PBB itu yang tiap tahun harus dibayar itu merasa memberatkan, ya kan? Ditakutkan masyarakat itu seperti ini. Di saat sudah sertifikat nanti akan ketahuan tanahnya nanti berapa jumlahnya gitu kan, dan akan ada di kemudian hari akan ada kewajiban untuk membayar itu tiap tahun. Padahal dalam kenyataannya yang namanya sebagai warga negara Indonesia itu baik belum sertifikat maupun sudah sertifikat, yang namanya menikmati kenyamanan di negeri ini kan memang kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi istilahnya sudah sertifikat atau belum sertifikat juga kewajiban kita membayar pajak itu ada. Jadi sebelum program PTSL datang pun kewajiban bayar PBB juga ada gitu kan. Jadi kalau tanya nanti setelah sertifikat tanahnya PBB-nya pajaknya jadi mahal. Jadi pajak mahal itu bukan karena sertifikatnya, tapi karena nilai ekonomi tanahnya juga meningkat. Seperti itu. Jadi dilihat juga, Pak ya. Dilihat juga ya tempatnya gitu. Betul. Kalaunya istilahnya aktivitas ekonominya tinggi, habis itu tanahnya kan sudah mulai berharga, itu otomatis pajaknya juga akan beda dengan tanah-tanah yang mungkin agak ke dalam atau belum ada aksesnya gitu. Nah, itu secara ilmu pasar wajar gitu kan. Cuma mungkin masyarakat karena belum tahu jadi dirasa memberatkan. Nah, itu yang mungkin nanti sama teman-teman dari pemerintah daerah sambil jalannya PTSL PM ini dengan tim budatanya ada di lapangan juga kita berangsur-angsur ke masyarakat memberi pengertian lah. Iya, pendekatan persuasif. Betul. Jadi bahwa akses manfaatnya ini akan lebih besar daripada ini. Dan rata-rata juga masyarakat juga belum tahu dia tuh 1 tahun kena pajak berapa sih gitu kan. Kadang-kadang nggak tahu juga gitu. Atau tidak bertanya atau tidak ngitung. Mungkin kalau misalkan bertanya mungkin tahu, Pak ya. Betul. Karena memang kan beda-beda, jadi pajak ataupun ini kan tergantung luas tanahnya juga. Mungkin karena ketidaktahuan itu tidak bisa ngitung, jadi takut, ada ketakutan. Itu yang akan kita, itu dilematis sih, tetapi ya faktanya di lapangan seperti itu. Jadi setiap waktu penyuluhan kita juga jelaskan bahwa sertifikasi tanah ini sama seperti kita punya surat mobil ya, ada STNK, ada pajaknya. Jadi dua sisi mata uang. Jadi di saat ada tanda bukti kepemilikan, ada juga kewajiban untuk pembayaran pajaknya. Jadi mumpung tanda bukti kepemilikannya gratis, ya tolong didapatkan itu dulu gitu kan. Karena mumpung jemput bola juga, jadi masyarakat tenang aja di rumah gitu kan.
waktu ngukur hadir di lapangan, pemberkasan ini, dan cukup ditunggu aja, nanti kita akan datangi ke lapangan kan, ke desa-desa secara proaktif dengan tim Puldatan. Kita akan membantu masyarakat, jadi istilahnya uang wirawirinya untuk untuk biaya wirawiri, biaya mobilisasi itu bisa dinolkan juga. Jadi silahkan beraktivitas seperti yang lain, menoreh, berumah istilahnya kan, berdagang. Habis itu kalau sudah datanya lengkap, otomatis nanti kita akan sertifikatkan, nanti pembagiannya pun akan kita antar ke desa. Ya. Oke, Pak Kakanta, ada tidak suka dukanya Pak saat memberikan sosialisasi, pengukuran juga? Ya mungkin kalau dilihat masyarakat di Balangan sendiri ada yang paham, ada yang tidak paham terkait program PTS LPM ini Pak. Kalau suka duka banyak ya, jadi dari 47 desa yang sudah kita jalankan pengukuran itu, pasti nanti ada yang istilahnya masyarakatnya antusias gitu kan, ada yang kadang-kadang masih acuh tak acuh gitu kan. Nah tipikal-tipikal itu memang kita juga pelajari ya, karena itu merupakan strategi kita juga supaya program ini bisa berjalan. Jadi satu, kita melihat suka dukanya ya, kalaunya suka, kalaunya masuk ke desa gitu kan, aparatnya sudah siap, masyarakatnya juga sudah istilahnya punya kesadaran terkait dengan bukti hak kepemilikannya. Jadi tanah-tanah yang sudah saya susah payah beli atau warisan orang tua ini istilahnya pengamanannya seperti apa, salah satunya adalah membikinkan suratnya kan, itu ada yang sudah tahu seperti itu. Jadi enak kita, jadi masyarakat dengan proaktif akan menunggu. Jadi malah setelah kita penyuluhan tuh, Bapak kapan ininya mulai pengukurannya, mulai pemberkasannya, nanti ada proaktif, ada feedback gitu. Nah ada juga yang masyarakat memang mohon maaf ada yang setengah-setengah ya, jadi ada ketakutan, jadi kesungkanan untuk bertanya, jadi seolah-olah jadi ragu gitu kan. Jadi dalam satu desa itu tidak maksimal pun juga kadang-kadang aparat desanya juga belum sepenuhnya mengerti kan. Jadi itu merupakan penghambat juga salah satu penghambat. Tapi dengan adanya koordinasi, mudah-mudahan itu juga bisa kita jalankan. Baik. Pak Kakanta, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait program PTS LPM ini. Ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Ahmad di 47. Selamat sore Pak Ahmad di 47. Silakan Pak Ahmad. Iya, untuk bertakon sedikit sesuatu yang sensitif ya lah. Nah, tadi ulun melihat kalau salah itu ada sumbernya dari Balangan kah? Dari Balangan ya Pak Ahmad. Ini kan Balangan ini kita kaya raya gitu loh. Kaya dengan karet dan juga ini ya, tambang ya, hasil tambang. Karet ya. Nah ini kayak apa? Beban, ulun masuk Banjarnya pula nah. Kayak apa? Penataannya supaya jangan sampai nanti yang ngarannya batu bara itu terlalu meluas sehingga daerah-daerah yang produktif pertanian maupun perkebunan seperti karet itu kada hilang gitu. Kalau kita lihat kan sudah misalnya di Banjar, Kabupaten Banjar itu perumahan aja. Ini sudah hilang perumahannya tuh, jadi rumah, jadi kantor, jadi ruko, jadi pasar, lain-lain. Nah kayak apa itu penataannya juga untuk Kabupaten Balangan nih, supaya jangan sampai nanti tanah-tanah produktif itu habis lawan batu baranya gitu. Nah kira-kira itu aja lah. Karena kalau kita bongkar terus kan timbul banjir pulang. Kayak tahun kemarin ampun dah banjirnya, supaya semuanya aman ya. Aman dan nyaman serta mungkin sesuai dengan daya dukung lingkungan. Nah, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad 47. Ini terkait tanah ini Pak. Berkelanjutan LP2B, habis itu tanah-tanah pertanian, tanah-tanah permukiman, dan mungkin rencana arahan ke depannya seperti apa sih gitu loh. Nah itu juga akan kita perdakan. Pak Kakanta ya berharap PTS itu simultan gitu kan, tahun ini, tahun depan, tahun ini gitu. Ya tentu ujung-ujungnya ini mbak mengacu kepada anggaran juga gitu kan, bagaimana ini bisa disiasati. Nah tentu Pak Kepala Kantor dan bersama dengan jajaran tentu bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah gitu kan, menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat ini dalam rangka semangat dan tekad reformasi agraria kita ini. Yang kedua dari sisi masyarakat, mau tidak mau masyarakat harus kita paksa Pak. Memaksanya adalah memberikan pemahaman terhadap mereka bahwa program ini memastikan gitu kan ada hak kepemilikan atas bidang tanah itu dulu pokoknya gitu kan. Nah ketika nanti dilakukan pemetaan maka
kalau bahasa saya sih tak ada sejengkal tanah pun yang tidak terdaftar gitu atau tidak terdata oleh BPN di seluruh Indonesia. Ini maksud kita, sehingga kebijakan dalam apapun pemerintah daerah gitu kan bisa sudah memetakan gitu, termasuk juga bagaimana menetapkan rencana tata ruang wilayah. Kemudian juga dari hasil ini tentu ada bergaining kan, oh pemerintah daerah tidak semena-mena menetapkan RT RW dan lain sebagainya. Kemudian anggota dewan kan untuk melihat persoalan ini kan juga jelas, datanya lengkap gitu kan. Yang mestinya di sini jalur hijau, kenapa tidak dilakukan perubahan ruangnya gitu kan, tata ruangnya. Nah ini kan menjadi persoalan, karena kita bicara tentang tata ruang tentu berapa puluh tahun ke depan kan baru bisa perubahan gitu. Kenapa dari tidak sekarang gitu kan kita asumsikan bahwa ini akan ada perubahan-perubahan berikutnya, sehingga ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Itu Mbak Olena, catatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryani Hair. Ada penelpon lagi yang menunggu di belakang, silahkan. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore, dari? Saya dari Balangan, nama saya Hajah Yanur. Saya mau bertanya, kemarin itu saya... Hajah Yanur, Pak, dari Balangan. Ya, silakan, Bu Hajah Yanur. Saya punya tanah di Balangan, itu daerah Paringin. Tahun 2020 itu kalau tidak salah sudah diukur. Jadi saya itu mau sertifikatnya itu bagaimana? Karena kalau surat-suratnya itu saya sudah punya sih, kayak sporadik itu saya sudah punya. Jadi kelanjutannya ini seperti apa gitu. Saya mohon pencerahannya seperti itu, Pak. Ibu Hajah Yanur, ini mungkin lokasinya di mana, Pak, ya? Desanya, ya? Di Kelurahan Paringin Kota. Iya, itu di daerah situ ya, Bu Hajah. Oke, baik. Nanti dijawab Bu Hajah ya oleh Pak Kakantah langsung. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bu Hajah Yanur ya dari Balangan. Nanti kita break dulu, Pak, ya. Setelah jeda lagu, satu lagu, kita akan kembali lagi untuk memberikan ini ya tanggapan yang sudah ditanyakan oleh dua penanya, Pak Suryani Hair dan Hajah Yanur di Balangan. Kita break lagu sejenak.
pendengar masih di Ngobrol Sore terkait dialog PTS LPM ya, yang tentunya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi sudah ada 2 penelpon yang bergabung menanyakan terkait PTS LPM ini, yang mana menanyakan tentang simultannya, anggarannya, komunikasinya dengan pemerintah daerah, dan juga pemahamannya kepada masyarakat. Dan juga ada Ibu Hajah Yanur ya dari Balangan ini punya tanah di Paringin dan sudah diukur, tapi gimana cara pengurusannya? Pak Kakantah dulu. Iya siap, pada Pak Surani Hair Banjarmasin ya, alhamdulillah. Ini kalau saya pantau tiap minggu ini masukan CD ini banyak Bu, tiap minggu pasti menelepon beliau. Alhamdulillah, terima kasih, ini pemerhati pertanahan ini. Iya. Jadi untuk simultan anggaran Pak, jadi memang kita bersinergi dengan pemerintah daerah juga. Satu, ya pasti balik lagi tadi saya sebutkan renstra kita sampai 2024 itu didaftarkan semuanya. Jadi pasti seluruh Indonesia secara nasional sudah dipikirkan itu anggarannya supaya bergulir. Makanya ada yang bersumber dari DIPA langsung, ada yang dari loan Bank Dunia. Jadi itulah wujud, istilahnya wujud kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan ini. Jadi terkait dengan mungkin tadi kenapa ada tahap 1-2, yaitu bagian dari strategi ya. Jadi intinya nanti 2024 itu sudah tersertifikasi semuanya. Jadi alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman kami di daerah lain juga sudah bisa bersinergi juga dengan pemerintah daerah terkait dengan mungkin biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan itu kan. Karena memang target sensus fase 1 tadi, fase 1 sama 2 itu memang menimbulkan gap. Jadi di saat diukur 30.000, habis itu di tahun setelahnya nanti target unsur sertifikasinya karena terkait dengan anggarannya agak kurang, mungkin ada yang tertinggal gitu kan, sama dengan saat Ibu Yanur kan ketinggal gitu kan. Jadi kalau tertinggal ini gimana Pak? Jadi terkait nanti saya jelaskan ini. Untuk kesimultanan memang di kedepannya kita juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita juga baru memulai ini, misalnya plus minusnya seperti apa ya. Syukur-syukur nanti kalau pemerintah daerah Balangan juga bisa membackup sepenuhnya terkait dengan ini untuk membantu apalah gitu kan di lapangan, mungkin materinya atau seperti apa kita harapkan itu. Tapi kan itu hitungan biaya juga Mbak ya. Mudah-mudahan ada dianggarkan gitu. Tapi tidak terlalu banyak gitu Pak ya. Oke, sebentar Pak dijawab, kita angkat dulu telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dari? Dengan Muhammad Rian di Banjarmasin. Pak Rian di Banjarmasin. Oke, silakan Pak Rian. Yang kita tanyakan begini Pak, apakah ada undang-undang yang membolehkan itu Pak, salah seorang atau seseorang lah bisa membeli lahan atau tanah itu sebanyak-banyaknya Pak. Kalau memang sebanyak-banyaknya, yang juga ingin memiliki lahan kan berarti terbatas Pak. Itu lahan apa dulu Pak Rian? Kalau misalnya kan seorang yang punya duit banyak Pak, dia bisa membeli tanah sebanyak-banyaknya, padahal kan juga orang lain juga ingin. Apakah itu ada memang bahwa membolehkan tidak terbatas dia memiliki tanah seberapa dia punya duit sebanyak. Yang kedua kan ini sering kan terjadi sengketa lahan Pak, sengketa lahan di luar lah daripada Kalimantan Selatan itu kan sampai terjadi korban jiwa sengketa lahan. Nah, yang kita pertanyakan juga ini masalah ini Pak, aset daerah Pak, ya tanah yang kebetulan maksudnya tanah kosong yang dikelola oleh masyarakat setelah diambil alih kembali, itulah Pak yang sering terjadi keributan karena merasa sudah lama. Itu bagaimana Pak cara mengelola aset yang tanah kosong sudah berjuang bisa lagi dikembalikan menjadi aset daerah. Itu aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi, oke cepat ini. Oh, bisa ya. Nanti dijawab cepat aja sama Pak Kakantahnya. Ini antusiasnya banyak sekali ini Pak Kakantah ya. Halo. Oke, putus. Oke, baik, kita tunggu. Kita karena ini waktunya juga terbatas ya. Kita jawab dulu, tapi sebentar Pak Kakantah, sebelum dijawab ini pastinya sebelum pembuatan sertifikat ini ya, pasti ada keterkaitan dengan PBB. Ya. Dengan PBB. Nah ini seperti apa Pak Abdul Halim, silahkan. Ada lagi? Oke. Baik, silakan kita sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, baik. Halo, ya, selamat sore. Ya. Selamat sore, dengan siapa? Dengan Ibu Dahlia. Ibu Nadia di? Dahlia Bu. Oh Ibu Dahlia di mana Ibu Dahlia? Iya,
Saya ini tadi kan saya dengar ini Balangan ya? Iya, dari Balangan. Itu ada desa Sikontan punya saya itu udah siap diukur kudatannya, pengumuman kan aparat desa yang memadahi ya, yang ngasih tahu sudah siap diukur. Jadi itu apa-apa yang bisa disiapkan. Oh, persyaratannya ya Pak, Ibu ya? Iya, persyaratannya. Terus atau ada biaya atau apa berapa gitu. Ya. Ibu Dahlia tinggalnya di mana Ibu Balangan? Di Sikontan, desa Sikontan, Kecamatan Awayan. Awayan. Tanahnya di mana Ibu? Di desa Sikontan. Oke, baik. Ya, bisa langsung ditangkap oleh Pak Kakantah ini karena beliau yang menguasai tanah di sana. Saya ada pertanyaan satu lagi, boleh? Oh ya, silakan. Iya, itu saya punya tanah kan ada lebih dari 5. Waduh, banyak sekali Bu ya. Bagi saya satu nanti Bu. Kalau ya warisan orang tua Bu. Terus kalau mau disertifikatkan itu katanya cuma harus 5 apa gimana, apa boleh dari 5 Bu? Baik. Itu ya, itu saja. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Dan dia di Balangan. Oke, kita close ya untuk penanya di kesempatan sore hari ini. Saya tanya dulu terkait PBB dulu ke Pak Abdul Halim. Nanti setelah itu baru sisanya dijawab Pak Kakantah nanti dengan cepat dan waktu yang sesingkat-singkatnya Pak ya. Silakan Pak Abdul Halim. Baik, dari rumah yang ada di Banjarmasin maupun di Balangan, mungkin selama ini masyarakat masih banyak yang belum memahami atau yang belum mengerti terkait kaitannya PBB dengan sertifikat. Ya selama ini kan artinya baik itu bersertifikat ataupun tidak, itu kan tetap kewajiban membuatkan artinya dikenakan PBB lah. Jadi jangan takut, artinya setelah adanya sertifikat pajak lebih mahal, itu tidak. Kondisinya gini, setelah adanya sertifikat mungkin kan ada perbedaan di luar sana aja, mungkin itu. Terkait kepengurusan PBB itu cukup kalau di tempat kami bisa kolektif melalui aparat desa atau kepala desa atau datang sendiri ke tempat kita di loket pelayanan, cukup melampirkan fotokopi KTP, sporadik atau yang sudah bersertifikat, fotokopi sertifikat, hasil perolehannya apakah dari jual beli atau warisan. Nantinya kan kalau jual beli mungkin akta jual beli kalau sudah bersertifikat, atau surat keterangan surat jual putus lah. Terkait warisan atau hibah itu mungkin surat keterangan hibah atau warisan sudah cukup itu. Nanti mungkin ada permasalahan di kronologi lapangan, sekitar 2-3 hari selesai itu. Baik. Sensitifnya nih Pak, yang sensitifnya ini berapa Pak untuk biayanya? PBB sendiri, kepengurusan PBB tidak ada biaya Bu. Tidak ada ya? Besaran pajak itu kan kita tarif 0,1%. Perkiraan kalau biasanya tanah sekitar nilainya 100 juta, kalau di total NJOP yang misalnya tadi kan 100 juta berarti dikalikan 0,1%, itu 100.000. Baik, 100.000-an Pak ya. Oke, siapkan 100.000 ya untuk 1 tahun PBB. Oke, baik Pak Kakantah, ini waktunya cuma 1 menit. Kakantah bisa ngebut nih Pak Kakantah. Siap, kita coba. Nih buat Pak Kakantah, silakan. Iya, jadi tadi terkait simultan anggaran sudah. Jadi kalau memaksa, kebetulan kami waktu sosialisasi juga mengajak APH ya. Jadi dari kejaksaan juga bahasanya juga sebagai kewajiban warga negara, salah satunya adalah mendaftarkan tanahnya juga kan. Memang kemarin alhamdulillah sudah ada pergerakan juga dari masyarakat untuk lebih ini terkait dengan sengketa tanah. Jadi lebih melek lah ceritanya, kalau sudah punya sertifikat otomatis nanti sengketanya berkurang juga. Bukan untuk sengketa kita dikit ya, tapi untuk anak-anak juga seperti itu. Nah untuk Haji Yanur, untuk Paringan Kota ya, ini yang saya bilang tadi karena mungkin perbedaan antara target pengukuran dan SHT, tolong langsung ke kantor saja, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Banyak sekali program di tahun depan yang terkait dengan sertifikat gratis ini, mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini, tapi silakan datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Di jam kerja nanti kami jelaskan di bagian front office. Nah alhamdulillah tadi Pak Rian Banjarmasin ini menjawab sama dengan yang tadi Ibu Dahlia ya, terkait dengan batasan pemilikan tanah. Jadi kalau pemilikan tanah itu kan memang hak masing-masing untuk memiliki sebanyak-banyaknya, tetapi dalam peraturannya itu kita kan
efektivitas ya. Jadi satu orang itu kalau mengerjakan tanah berapa sih, ada batasannya. Jadi ke depannya kalau memang tanahnya banyak ya otomatis dibikinkan badan hukum lah. Jadi kan bukan hak milik pribadi, tapi bisa diusahakan akan lebih bermanfaat karena bisa menyerap tenaga kerja gitu loh. Jadi ada jalannya gitu kan. Terkait dengan sengketa lahan segala macam, ya mudah-mudahan dengan harapan kami dengan ada diterbitkan sertifikat ini, harapan Pak Jokowi juga pemerintah dengan adanya sertifikasi ini ya berkurang sengketa lahan karena masyarakat sudah punya alasan kepemilikan. Jadi istilahnya sengketa yang tanah-tanah tidak jelas itu sudah bisa direduksi atau dieliminir. Baik, sekaligus pesan nih Pak kepada warga masyarakat Balangan nih terkait PTS LPM ini. Siap, kalau untuk masyarakat Balangan sesuai dengan tagline kami ya. Jadi kalau mau sertifikat mudah, murah dan nyaman pengurusannya, PTS akan saja. Jadi kada usah ngalih-ngalih, tunggu di desa, tanya ke kepala desa, sama seperti Ibu Dahlia tadi di Sikontan, langsung aja ke desa dan biayanya memang gratis. Baik. Itu aja, siap. Oke, baik. Pak Abdul Halim, ada pesan? Silahkan Pak, singkat. PBB juga. PBB untuk warga Balangan tolong artinya sukseskan nih kita program PTSA, artinya kita siap membantu dengan program untuk PBB dipermudah dengan pengurusan. Untuk ini juga kita tidak memberatkan ya, artinya tarif yang ada untuk yang sekarang masih paling rendah dan NJOP rata-rata kita masih jauh di bawah standar gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Kakanta, Pak Didi Prasetyo Widianto ST, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan sudah hadir di Pro 1 RRI Banjarmasin, dan juga Pak Abdul Halim SE, Kabid Layanan Pendaftaran dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Semoga selalu diberikan kesehatan, jangan lelah untuk mengawal masyarakat Pak ya dalam kepengurusan surat-surat tanah. Baik, pendengar, belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat baik keluarga, tentunya tidak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Dan tentunya kita harapkan dalam PTS LPM ini proses pendaftaran tanah yang tentunya Anda harapkan ini cepat selesai dan juga selalu dikawal oleh Badan Pertanahan. Saya Uliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 disiarkan dari RRI Banjarmasin.